Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab beberapa soal untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD. Dari beberapa soal tersebut di sini akan dipaparkan melalui video jawabannya. Oke. Maka dari itu, kita mulai dari soal yang pertama mengenai konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia, menurut Halliday 1979, menyatakan ada 3 tipe belajar bahasa, yang dimana yang pertama adalah belajar bahasa, yang kedua ada belajar melalui bahasa, dan yang ketiga belajar tentang bahasa. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu belajar bahasa. Apa yang dimaksud dengan belajar bahasa? Baik, di sini akan saya terangkan. Belajar bahasa. Jadi, seseorang mempelajari bahasa atau suatu bahasa itu berfokus pada penguasaan kemampuan berbahasanya atau kemampuan berkomunikasi ya melalui bahasa yang digunakan. Nah, kemampuan ini melibatkan 2 hal, yaitu yang pertama ada kemampuan untuk menyampaikan pesan baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua ada kemampuan memahami, menafsirkan, menelaah dan menerima pesan dengan baik. Apa yang disampaikan orang kita bisa sampaikan kembali atau menerima dengan baik. Maupun itu melalui kegiatan melalui lisan ataupun tulisan. Atau dapat kita sebut dengan literasi ya, tulisan. Melalui tulisan itu memahami tulisan, literasi. Kedua kemampuan tersebut melibatkan penguasaan kaidah bahasa secara pragmatik, yang merupakan kesanggupan pengguna bahasa untuk menggunakan bahasa dalam berbagai situasi yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada belajar melalui bahasa. Apa yang dimaksud belajar melalui bahasa? Jadi, seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu. Jadi, segala sesuatu yang kita pelajari, ilmu pengetahuan, ilmu apapun itu, entah dari mana sumbernya, selalu menggunakan bahasa. Bahasa adalah media untuk menyampaikan segala ilmu yang perlu untuk kita ketahui, begitu. Jadi, tanpa bahasa, ilmu tentu tidak bisa ditransfer. Bahasa adalah media ya, bisa kita katakan jalur informasi itu kita dapatkan. Jadi tanpa bisa menguasai kemampuan berbahasa, otomatis kita tidak akan bisa memahami ilmu-ilmu yang disampaikan, baik itu melalui lisan maupun tulisan atau literasi. Lalu yang ketiga ada belajar tentang bahasa. Belajar bahasa Indonesia pada siswa SD pada dasarnya bertujuan untuk mengasah dan membekali mereka dengan kemampuan berkomunikasi atau kemampuan menerapkan bahasa Indonesia. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia berfokus pada penguasaan berbahasa yang dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama, tipe 1. Tipe 1 ini merupakan belajar bahasa untuk diterapkan bagi berbagai keperluan dalam bermacam situasi, seperti belajar, berpikir, lalu berdiskusi, berekspresi, bersosialisasi. Nah, itu yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Lalu yang kedua, ada belajar melalui bahasa agar siswa dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik. Maka haruslah perlu siswa untuk menguasai kaidah bahasa dengan baik. Kalau ingin bersosialisasi dan berkomunikasi tentu harus menguasai kaidah bahasa tersebut terlebih dahulu. Yang ketiga, ada tipe belajar tentang bahasa. Maksudnya di sini adalah penguasaan kaidah bahasa itu bukan suatu tujuan, melainkan hanyalah sebagai alat agar kemampuan berbahasa peserta didik dapat berkembang dengan baik. Dengan demikian, ketiga tipe belajar yang sudah saya sebutkan tadi saling terkait satu sama lain. Adanya kolerasi di antara ketiga tipe bahasa tersebut. Ketiganya terjadi secara bersamaan dalam proses belajar bahasa. Oke, baik, jadi di sini kita akan berlanjut ke soal nomor 2 terkait prinsip pembelajaran bahasa. Yang dimana
Prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SD itu merupakan asas dasar yang tidak boleh diabaikan dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran bahasa, terdapat beberapa prinsip pembelajaran bahasa yang ditetapkan dalam kurikulum 2013. Di antaranya yang pertama, dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik yang mencari tahu. Apa maksudnya di sini? Artinya adalah yang dulunya kegiatan belajar bersifat monoton atau hanya berfokus kepada guru, kini kegiatan pembelajaran berfokus kepada peserta didik, atau menekankan pusat pembelajarannya lebihlah kepada peserta didik. Maksudnya ialah peserta didik kini bebas mencari dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak harus melalui guru saja, melainkan mencari sumber-sumber lain dengan bebas melalui internet dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi berbasis aneka ragam sumber belajar. Maksudnya di sini adalah sekarang pada era teknologi yang sekarang ini yang sudah maju, bukan hanya guru, tidak hanya guru sumber belajar kita, melainkan pengalaman kita sehari-hari, lalu sumber informasi dari kejadian-kejadian yang kita alami, sumber informasi dari internet, jurnal, buku, dan lain-lain. Jadi bukan hanya guru sumber belajar. Kini terdapat berbagai akses untuk kita mendapatkan materi pembelajaran atau pembelajaran di luar kelas, di luar sekolah. Lalu yang ketiga, ada pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan dimanapun adalah kelas atau sekolah. Jadi maksudnya di sini adalah siapa saja adalah guru, jadi kita bisa belajar kepada siapapun. Jadi tidak hanya kepada orang yang berprofesi sebagai guru. Jadi kita bisa belajar kepada orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda dari kita. Orang yang pengalamannya jauh di atas kita maupun orang yang baru berpengalaman. Kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari sana. Kita bisa meniru dan mengambil contoh dari siapapun. Jadi tidak hanya sekedar dari guru saja. Lalu ada yang siapa saja adalah peserta didik. Maksudnya di sini adalah walaupun orang tua, walaupun sudah bertaraf dan berpangkat profesor, doktor, apapun lah itu yang tinggi-tinggi, tetap bisa belajar ke mahasiswa atau orang yang lebih muda. Kita sebagai mahasiswa juga bisa belajar ke anak SMA, anak SMP. Kita bisa menjadikan diri kita sebagai peserta didik, bisa mendengarkan pengalaman atau apa yang mereka ketahui. Jadi tidak selalu orang yang lebih berpengalaman atau orang yang memiliki pengetahuan yang lebih luas tidak selalu menjadi satu-satunya sumber, tapi kita juga bisa mengintrospeksi diri agar merasa bahwa kita selalu menjadi peserta didik yang butuh belajar. Lalu ada yang dikatakan sebagai tempat untuk menimba ilmu, tidak hanya dari sekolah atau semua tempat adalah sekolah. Jadi kita bisa mengambil pembelajaran atau belajar dimanapun tempat yang kita inginkan. Dimanapun itu, tidak hanya lembaga sekolah, tidak hanya sekolah tempat belajar, tapi dimanapun kita bisa belajar di tempat bermain, tempat nongkrong, tempat berkumpul dengan teman. Kita bisa mendapatkan ilmu dari manapun. Semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah peserta didik, dan semua orang bisa menjadi guru. Lalu ada yang terakhir, ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Maksudnya di sini adalah ketika kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa mendapatkan sumber atau bahan ajar dengan lebih cepat. Apabila kita memanfaatkannya, maka semua informasi itu akan lebih mudah untuk didapatkan atau diakses. Nah, kalau kita memanfaatkan teknologi pada era yang sudah maju seperti sekarang ini, segala hal bisa menjadi mudah. Bahkan untuk mendapatkan materi pembelajaran atau bahan ajar itu sudah sangat dimudahkan. Jadinya harus dimanfaatkan. Baik, jadi sekarang kita akan beralih ke soal nomor 3 mengenai pendekatan kontekstual. Ya. Dalam pendekatan kontekstual terdapat beberapa komponen. Ya, perintah dari soalnya adalah jelaskan beberapa komponen pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada questioning atau bertanya. Apa makna komponen questioning? Bertanya ini.
Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Jadi semakin aktif siswa bertanya, kita bisa menilai. Jadi semakin aktif dia bertanya, semakin aktif dia menanggapi, kita bisa menilai bahwa peserta didik ini adalah peserta didik yang antusiasmenya dalam belajar tinggi. Bagi siswa, kegiatan bertanya itu merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran. Tanpa adanya kegiatan diskusi dan bertanya, maka dapat kita pastikan pemahaman peserta didik tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi bisa jadi nanti ada miskomunikasi jika tidak ada kegiatan bertanya dan misunderstanding gitu ya. Lalu ada bentuk pelaksanaan questioning atau bertanya. Jadi bentuk pelaksanaannya berkaitan dengan kegiatan tanya jawab biasa yang dilakukan guru dan siswa. Jadi siswa bertanya, guru menjawab. Nah, seperti itulah sistem pelaksanaan. Siswa diminta untuk bertanya apabila ada hal-hal yang kurang dipahami atau tidak mereka ketahui dalam kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Apa urgensi komponen bertanya sehingga perlu dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia SD? Jadi di sini saya menjawab bahwa pengetahuan yang dimiliki seorang selalu bermula dari bertanya. Karena bertanya merupakan strategi utama pembelajaran yang produktif. Tanpa adanya kegiatan bertanya bisa dikatakan bahwa pembelajaran itu tidak produktif. Kegiatan bertanya perlu diterapkan agar guru tidak mendominasi proses belajar, terutama dalam kurikulum 2013 ini yang sudah ditentukan bahwa proses belajar berfokus kepada peserta didik. Jadi secara tidak langsung bertanya ini sangat diperlukan untuk menjadikan peserta didik lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua ada pemodelan atau modeling. Apa makna komponen modeling? Maksud dari pemodelan adalah pembelajaran dilakukan dengan menampilkan model yang bisa dilihat konkret untuk anak SD ya, untuk siswa SD, dirasa dan bahkan bisa ditiru oleh siswa. Konsep ini berhubungan dengan kegiatan mendemonstrasikan suatu materi seperti presentasi. Siswa dapat meniru dan mendapatkan contoh dari apa yang sudah kita demonstrasikan. Nah itu. Lalu bagaimana bentuk pelaksanaannya? Adapun bentuk pelaksanaannya dalam pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya model. Siswa juga dapat berperan aktif dalam mencoba menghasilkan model. Seperti meminta siswa untuk mempresentasikan tugasnya. Nah, seperti itu model pelaksanaannya. Baik itu tugas yang berbentuk proyek maupun tugas yang menghasilkan produk. Lalu yang ketiga, sebentar. Sebelum itu, apa urgensi sehingga perlu dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia SD? Jadi, pentingnya pemodelan ini dalam bahasa Indonesia agar siswa mampu aktif dalam pembelajaran. Nah, itu menekankan untuk kurikulum 2013, siswa yang lebih berperan aktif. Jadi, urgensinya adalah membuat siswa berperan lebih aktif dan guru hanya sebagai fasilitator atau yang mengarahkan saja. Lalu yang ketiga ada penilaian sebenarnya, authentic assessment. Apa makna dari authentic assessment ini? Jadi penilaian sebenarnya itu merupakan tindakan menilai kompetensi siswa secara nyata. Dalam pembelajaran kontekstual, penilaian ditekankan pada proses pembelajaran. Jadi lebih ditekankan pada proses daripada hasil. Maka data dan informasi yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan yang sudah atau kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran tersebut. Lalu bagaimana bentuk pelaksanaan dari authentic assessment ini? Jadi bentuk pelaksanaannya itu seperti membuat alat penilaian yang dapat menilai proses pembelajaran. Seperti portofolio, lembar observasi, dan sebagainya.
yang bisa menilai proses pembelajaran tersebut. Oke, baik, di sini kita akan masuk ke soal nomor 4 yang membahas mengenai indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang dimana soal A menyatakan bahwa dalam tabel kata kerja operasional, kelompok mana yang termasuk low order thinking skill atau biasa kita sebut LOTS dan high order thinking skill atau HOTS. Manakah kualifikasi dari kata kerja operasional tersebut? Baik. Jadi, kelompok C1 sampai C3 disebut sebagai low order thinking skill atau LOTS. Itu menjadikan LOTS sebagai kata kerja operasional yang rendah atau untuk kelas rendah. Lalu high order thinking skill itu dikualifikasikan mulai dari kelompok C4 sampai ke C6. Jadi high order thinking skill ini adalah pemikiran kritis atau pemikiran tingkat tinggi yang biasa digunakan dalam tujuan pembelajaran di kelas 4 sampai dengan 6 SD. Lalu kita masuk ke soal B. Dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik terdapat komponen A, B, C, D. Jelaskan setiap komponen tersebut sesuai pemahaman beserta contohnya. Baik, di sini berdasarkan elemen yang perlu ada pada tujuan instruksional di atas, maka tujuan instruksional sebaiknya dinyatakan dalam bentuk format ABCD, yang dimana yang dimaksud adalah A, audiens. Audiens ini merupakan peserta didik yang akan belajar. Dalam tujuan pembelajaran perlu dicantumkan siapa saja target atau siapa saja yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua ada B, behavior atau perilaku yang dapat diamati. Perilaku ini terdiri atas dua bagian penting, yaitu kata kerja dan objek. Itu berdasarkan pernyataan Superman 2010-164. Kata kerja ini dapat dilihat pada tabel taksonomi atau daftar kerja taksonomi Bloom ya. Bisa kita cari di Google. Contoh kata kerja yaitu menjelaskan, menganalisis, dan lain-lain. Sedangkan objek menunjukkan apa yang didemonstrasikan, atau misalnya definisi, metamorfosis. Pokoknya hal-hal yang didemonstrasikan itu masuk ke dalam objek. Berdasarkan hal tersebut, jika digabungkan, maka bentuk behavior adalah menjelaskan definisi sistem pembelajaran atau perilaku. Lalu ada C, condition, adalah persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Jadi terdapat beberapa persyaratan untuk memastikan tujuan pembelajaran itu tercapai. Misalnya, dengan diberikan foto bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, longsor, lalu tsunami, dan lain-lain. Komponen condition merupakan unsur yang penting dalam menyusun tujuan, karena nantinya butir tujuan harus mencerminkan kondisi yang ada dalam tujuan pembelajaran. Lalu ada D, degree, merupakan tingkat penampilan atau keberhasilan yang dapat diterima. Degree merupakan komponen terakhir dalam tujuan pembelajaran. Biasanya dalam suatu tujuan pembelajaran, degree itu terletak pada kalimat terakhir atau kata-kata terakhir dalam suatu kalimat. Degree itu perlu ada dalam tujuan pembelajaran untuk mengetahui tingkat penguasaan sikap terhadap materi pembelajaran dapat dikatakan lulus atau tidak. Jika tidak ada degree, maka tujuan pembelajaran tidak dapat diketahui apakah siswa sudah mencapai kompetensi seperti yang ada dalam tujuan pembelajaran atau tidak. Lalu kita masuk ke soal selanjutnya, yakni perhatikan beberapa tujuan pembelajaran berikut. Contoh tujuan pembelajaran ya. Pertama, melalui percobaan sederhana, siswa dapat menuliskan laporan hasil percobaan sederhana. Ini saya rasa masih kurang untuk suatu tujuan pembelajaran. Lalu apa yang kurang? Apa yang perlu ditambahkan dalam tujuan pembelajaran ini? Jadi kurang degree. Tujuan pembelajaran yang saya bacakan tadi kurang degree atau keberhasilan yang dapat diterima tadi. Misalnya, tujuan yang benar itu bisa diksinya atau kalimatnya bisa menjadi seperti ini. Melalui percobaan sederhana,
Siswa dapat menuliskan laporan hasil percobaan sederhana dengan tepat atau dengan benar, dengan bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi taraf keberhasilannya itu yang disebut dengan degree. Lalu yang kedua, melalui percobaan sederhana siswa dapat mempraktikkan menulis tegak bersambung. Nah, ini juga masih kurang degree. Jadi bagaimana cara membuat tujuan yang tepat, maka harus ada degree dan atau komponen-komponen yang A, B, C, D tadi. Misalnya, melalui percobaan sederhana siswa dapat mempraktikkan menulis tegak bersambung dengan baik dan benar, dengan percaya diri. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi, dalam tujuan pembelajaran itu perlu lengkap komponen A, B, C, D-nya. Hilangnya satu komponen berarti tujuan pembelajarannya tidak bagus, atau bisa kita katakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi mungkin sekian jawaban-jawaban saya berbentuk video untuk menjawab soal UTS pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.